Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Arafah, NIM 220205222 sebagai pemateri pertama. Di sini kami dari kelompok 13 akan menyajikan presentasi materi kimia inti dan radiokimia. Klasifikasi materi yang akan saya bahas yaitu nuklida dan sifat inti. Yang pertama itu nuklida. Inti atom mengandung dua jenis partikel, yaitu proton, muatan positif, dan neutron atau muatan negatif. Keduanya disebut nukleon. Suatu inti yang mempunyai jumlah nukleon tertentu disebut nuklida, yaitu atom tanpa elektron pada kulit-kulitnya. Dapat dilihat pada gambar 14.1, yang ini adalah nuklidanya, dan yang bulat-bulat kecil ini adalah elektronnya. Jumlah proton suatu nuklida dilambangkan dengan Z, dan jumlah neutron dilambangkan dengan N, sedangkan jumlah nukleon dilambangkan dengan A, dengan hubungan N sama dengan A kurang Z. Dua nuklida atau lebih dapat mempunyai kesamaan atau iso, yaitu isotop, isobar, dan isomer. Isotop adalah dua nuklida atau lebih yang bernomor atom sama. Contohnya pada isotop hidrogen dan natrium. Dapat dilihat nomor atom ini berada di bawah. Pada atom hidrogen memiliki satu nomor atom. Dan pada satu lagi bernomor atom 1 juga. Begitu pula dengan natrium yang memiliki nomor atom yang sama yakni 11. Selanjutnya itu isobar adalah nuklida yang bernomor massa sama. Nomor massa ini terletak di atas yaitu 23 pada natrium dan 23 pada magnesium. Selanjutnya yaitu isoton adalah nuklida yang jumlah neutronnya sama. Jumlah neutron itu dapat diketahui dengan mengurangkan nomor massa dengan nomor atom. Maka jika 24 dikurang 11 akan menghasilkan 13, yaitu neutron dari natrium. Sedangkan 25 dikurang 12 juga menghasilkan 13, yaitu neutron dari magnesium. Selanjutnya itu adalah isomer, yakni nuklida yang sama. A, Z, dan N-nya, tetapi tingkat energinya berbeda. Contohnya pada timbal yang memiliki nomor atom yang sama, yaitu 82, dan memiliki nomor massa yang sama, yaitu 214. Namun yang berbeda dari kedua contoh ini adalah terdapat bintang yang menunjukkan nuklida berenergi tinggi. Sedangkan yang ini normal. Selanjutnya sifat inti. Yang pertama itu ukuran inti. Menurut Rutherford, dari percobaan penghamburan sinar alfa, ukuran jari-jari atom sekitar 10 pangkat min 12 cm. Namun ukuran inti bergantung pada jumlah nukleon dengan rumus R sama dengan R0 dikali A dikali 1/3, di mana R ini adalah jari-jari inti, R0 sama dengan tetapan, yaitu 1,33 kali 10 pangkat min 13 cm. Dan A sama dengan nukleon. Contoh soalnya itu, hitunglah volume inti dari Fe dengan nomor massa 56. Yang pertama kita harus mencari jari-jarinya dengan rumus R sama dengan R0 dikali A dikali 1/3. R0-nya yaitu 1,33 dikali 10 pangkat min 13 cm dikali 56 yaitu nukleonnya dan dikali dengan 1/3. Maka didapatkan hasilnya 2,48 cm. Selanjutnya kita bisa mencari volumenya dengan rumus 4/3 dikali Pi kali R pangkat 3. Dengan 4/3 dikali V-nya itu adalah tetapan 3 kali 14. Kemudian R-nya, R yang kita dapat dari sini, kita masukkan ke sini. Maka didapatkan hasilnya 104,7 cm3. Selanjutnya yang kedua itu bentuk inti.
Inti yang tidak bulat mempunyai momen quadrupole listrik yang merupakan gaya tambahan kepada gaya Coulomb. Penyelidikan menunjukkan bahwa hanya sedikit sekali nuklida yang mempunyai momen quadrupole nol berbentuk bola, yaitu H, hidrogen, oksigen, Ca, Ni, dan timbal. Inti yang jumlah protonnya mendekati salah satu angka tersebut akan berbentuk hampir seperti bola. Sedangkan inti yang mempunyai nilai momen quadrupole besar berarti mempunyai bentuk lonjong atau cakram. Selanjutnya, ketiga itu massa inti. Massa partikel materi dapat ditentukan dengan spektrum kosmik massa dengan satuan AMU, atomic massa unit yang didefinisikan sebagai 1/12 massa atom, di mana karbon memiliki massa atomnya 12. Maksudnya nomor atom. Nilai partikel dasar dalam keadaan diam, di mana massa neutron memiliki 1,008650 AMU, massa proton memiliki 1,007765 AMU, massa elektron memiliki 0,005488 AMU, serta satu atom hidrogen memiliki 1,007825 AMU. Massa atom dapat dihitung dengan dua cara, yaitu menjumlahkan massa semua proton, neutron, dan elektronnya. Yang kedua, menjumlahkan massa pasangan proton, elektron dengan massa neutron. Contohnya, helium yang memiliki nomor massa 4 dan nomor atom 2. Sama dengan 2 proton ditambah 2 elektron. 2 nomor atom itu sama dengan jumlah proton sama juga dengan jumlah elektron. 2N ini 2 neutron, maksudnya 2 neutron ini didapatkan dari 4 dikurang 2. Maka dapatlah 2H ditambah 2N. Selanjutnya, yang di bawahnya contohnya itu ada natrium dengan nomor massa 23 dan nomor atom 11. 11 proton ditambah 11 elektron ditambah 12 neutron, di mana 23 dikurang 11 maka hasilnya adalah 12. Sama dengan 11H ditambah 12 neutron. Contoh selanjutnya, tentukan massa atom helium dengan nomor massa 4 dan karbon dengan nomor massa 13. Helium dengan nomor atom 4 nomor atom 4 sama dengan 2 neutron, memiliki 2 neutron dan 2H. Di mana kita bisa mencarinya 2. Ketetapan neutron adalah 1,008650 AMU. Kemudian kita ditambahkan dengan ditambah dengan 2 dikali satu atom hidrogen itu memiliki massa 1,007825 AMU. Maka didapatkan hasil 4,032980 AMU. Soal selanjutnya yaitu massa atom C dengan nomor massa 13 sama dengan 7N ditambah 6 hidrogen. Nah, nomor proton dari atom karbon ini adalah 7. Maka 7 sama dengan dimasukkan ke tetapan massa neutron yaitu 1,008650 AMU ditambah 6 dikalikan dengan 1 atom hidrogen. Tetapan 1 atom hidrogen yaitu 1,007825 AMU. Maka didapatkan hasil 13,107650 AMU. Selanjutnya, massa atom perhitungan selalu lebih besar daripada hasil pengukuran. Hal ini disebabkan karena massa partikel, neutron, proton, dan elektron berkurang bila bergabung membentuk atom. Kekurangan itu disebut kehilangan massa. Berikut adalah tabel massa beberapa atom.
Selanjutnya yaitu energi ikatan inti. Energi inti adalah energi yang diperlukan untuk menguraikan suatu inti menjadi nukleon yang bebas. Rumus energi ikatan dalam inti adalah EB sama dengan kehilangan massa dikali 931,5 MeV atau EB sama dengan delta M dikali 931 kali 0,5 MeV. Selanjutnya, contohnya, tentukan energi ikatan inti dari C dengan nomor massa 12 dan yang B yaitu untuk Fe dengan nomor massa 56. Yang pertama, unsur C mempunyai kehilangan massa yaitu 0,098940 AMO. Kita masukkan ke rumusnya. EB sama dengan kehilangan massa dikali 931,5 MeV. Kita masukkan 0,098940 dikali 931,5 MeV, maka hasilnya adalah 92,163 MeV. Selanjutnya, yang B yaitu Fe dengan nomor massa 56 mempunyai kehilangan massa yaitu atau delta M yaitu 0,5284607 AMO. Kita masukkan ke rumus yaitu EB sama dengan kehilangan massa dikali 931,5 MeV sama dengan 0,5284507 dikali 931,5 MeV, maka mendapatkan hasil 492,261 MeV. Selanjutnya, energi ikat inti bertambah besar jika inti semakin besar. Namun, tidak berarti energi ikat inti antar nukleon bertambah. Untuk membandingkan, harus cari energi ikat rata-rata tiap nukleon dengan rumus EH per A. Contoh, energi ikat tiap nukleon: helium dengan nomor massa 4, karbon dengan nomor massa 12, dan besi dengan nomor massa 56. Maka helium dengan nomor massa 4 dimasukkan ke dalam rumus yang memiliki nomor EH 28,2680 MeV dibagi dengan 4. 4 ini adalah nomor massa dari atom helium, maka didapatkan hasil 7,067 MeV. Selanjutnya, atom C dengan nomor massa 12 yang memiliki EH sebesar 92,163 MeV dibagi dengan 12, maka menghasilkan 7,680 MeV. Selanjutnya, Fe atau besi dengan nomor massa 56 yang memiliki nilai EH 492,261 MeV dibagi dengan 56, maka menghasilkan 8,790 MeV. Jadi, inti atom yang kecil mempunyai energi ikat rata-rata yang kecil pula. Artinya, inti atom yang kecil kurang stabil karena daya tarik antara nukleonnya relatif kecil. Selanjutnya, materi radiokimia akan dijelaskan oleh materi kedua. Nama saya Celi Bendika Nenggolan dengan NIM 220205215. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori yang ketiga, yaitu tentang radiokimia. Radiokimia itu adalah sinar yang memiliki energi yang besar atau mudah bereaksi, disebut dengan sinar radioaktif, sedangkan unsurnya disebut dengan unsur radioaktif. Sinar radioaktif berasal dari inti atom, sedangkan sinar X yang berasal dari perpindahan elektron pada kulit atom. Yang pertama itu kestabilan inti. Kestabilan inti itu terdapat dua teori yang dapat menjelaskan kestabilan inti, yaitu teori pasangan nukleon dan teori perbandingan neutron proton. Baik, di sini nanti saya akan mencantumkan gambarnya, gambar dari contoh. Kestabilan inti, yang pertama teori pasang nukleon, yaitu
Kestabilan inti ditentukan oleh genap atau ganjilnya proton dan neutron lebih dari setengah jumlah nuklida yang stabil mempunyai proton dan neutron genap. Sini nanti tercantum gambarnya. Yang kedua, teori perbandingan neutron dan proton. Inti yang berada di dekat pita adalah inti yang stabil dan yang jauh berarti tidak atau kurang stabil. Sini juga nanti ada tercantum gambarnya. Yang kedua, sinar radioaktif. Sinar radioaktif adalah Rutherford yang melewatkan sinar yang dipancarkan zat radioaktif melalui medan listrik. Ada yang membelok dan ada yang tidak. Ini membuktikan sinar tersebut bermuatan positif dan negatif atau netral. Sinar radioaktif dibagi menjadi 3. Yang pertama, sinar alfa. Sinar radioaktif yang bermuatan positif adalah partikel alfa atau X yang bermuatan 2 dan bermassa 4 AMU dengan lambang di sini seperti contoh di sini. Contohnya ada 4He2 atau 42. Yang kedua, sinar beta. Sinar beta adalah sinar radioaktif yang bermuatan listrik negatif adalah elektron dengan massa dianggap mol karena sangat kecil dibanding proton dan neutron. Partikel ini disebut dengan negatron atau beta negatif dengan lambang 0-1e atau 0-1b. Yang ketiga, sinar gamma. Sinar gamma tidak bermassa dan tidak bermuatan sehingga tidak membelok oleh medan listrik yang dilambangkan 00Y. Yang ketiga adalah peluruhan radioaktif. Peluruhan radioaktif ini berdasarkan partikel yang diseluruh atau dipancarkan. Peluruhan radioaktif ini dapat digolongkan atas beberapa jenis, yaitu peluruhan alfa, yaitu inti yang memancarkan partikel alfa dengan reaksi umum. Di sini saya akan mencantumkan contohnya. Yang kedua, peluruhan beta, yaitu inti yang memancarkan elektron dengan reaksi umum. Yang ketiga, ada peluruhan pasitron. Peluruhan pasitron itu yaitu inti yang memancarkan partikel beta positif atau pasitron dengan reaksi umum. Di sini nanti saya akan mencantumkan contohnya. Yang keempat, ada penangkapan elektron. Penangkapan elektron atau electron capture (EC), suatu inti yang tidak stabil dapat menstabilkan diri dengan menangkap satu elektron pada orbital atau kulitnya. Yang kelima, peluruhan gamma. Peluruhan gamma itu adalah peluruhan dari isomer inti yang satu ke isomer yang lainnya. Yang ketiga adalah radet keradioaktifan. Peluruhan radioaktif dapat dibagi 2 macam. Yang pertama, dengan satu tahap, peluruhan telah didapat inti stabil. Nanti saya akan mencantumkan gambar contohnya. Yang kedua, inti mencapai kestabilan setelah beberapa tahap peluruhan. Di sini juga nanti saya akan mencantumkan gambar contohnya. Yang kelima adalah pengukuran sinar radioaktif. Pengukuran sinar radioaktif adalah kekuatan radioaktif adalah banyaknya inti yang meluruh atau jumlah partikel yang dipancarkan tiap satuan waktu. Alat yang dapat mendeteksi sinar atau partikel radioaktif disebut detektor. Yang keenam, kinetika peluruhan. Kinetika peluruhan itu ada 2, yaitu yang pertama, peluruhan radioaktif adalah reaksi yang terjadi dalam inti dan tidak disebabkan faktor dari luar. Yang kedua, reaksi peluruhan adalah reaksi berorde satu atau unimolekuler.
Sini ada persamaan laju reaksi peluruhan atau yang dilambangkan dengan R sama dengan Kn. K itu adalah konstanta peluruhan dan N itu adalah jumlah nuklida atau pereaksi. Waktu para peluruhan itu yaitu waktu yang diperlukan agar jumlah nuklida radioaktif yang tinggal setengah atau separuh jumlah semua. Persamaan waktu para peluruhan itu adalah T1/2 sama dengan 0,693 dibagi K1. Sini ada contohnya, nanti sekali saya cantumkan contohnya. Peluruhan beta inti 31S dan 27Mg mempunyai waktu paro masing-masing 2,62 dan 9,46 menit. A. Manakah yang lebih cepat habis bila masing-masing berjumlah 0,5 mol? B. Hitunglah laju peluruhan 6,2 gram 31 sekon. C. Hitunglah laju peluruhan 104 gram 27 mg. Jawabannya yang A. Yang lebih cepat habis adalah waktu paronya lebih kecil, yaitu 31 S atau 31 sekon. Yang B, jawabannya itu 6,2 gram 31 sekon sama dengan 6,2 dibagi 31 mol sama dengan 0,2 mol. K sama dengan 0,693 dibagi 2,62 per jam sama dengan 0,693 dibagi 93.645 sekon dikali 7,4 sama dengan X 10 minus 5 S minus 1. R sama dengan Kn sama dengan 7,4 dikali 10 minus 5 S minus 1 sama dengan 14,8 dikali 8 minus 4 mol S di minus 1. Contoh yang kedua yaitu A 104 gram 24 mg sama dengan 104 gram dibagi 27 mol sama dengan 4 mol. Cara nyarinya K sama dengan 0,693 dibagi 9,46 menit sama dengan 0,693 dibagi 5685 sekon sama dengan 1,22 dikali 10 minus 3S minus 1. R sama dengan Kn sama dengan 1,22 dikali 10 minus 3S minus 1 dikali 4 mol sama dengan 4,88 dikali 10 minus 3 mol sekon per minus 1. Kinetika peluruhan. Perhitungan jumlah reaksi yang tinggal N sama dengan N kuadrat E minus KT. Keterangannya sama dengan N Celsius sama dengan jumlah reaksi mula-mula. N reaksi yang tinggal setelah waktu. Di sini saya akan mencantumkan contohnya. Kinetika peluruhan itu ada dua. Peluruhan radioaktif adalah reaksi yang terjadi dalam inti dan tidak disebabkan faktor dari luar seperti yang saya jelaskan pada awalnya. Oke, saya Razeli akan menjelaskan tentang 14.4 yaitu reaksi inti. Reaksi inti itu adalah suatu inti baik yang stabil atau tidak bila ditembak dengan partikel lain dapat menyerap partikel itu dan kemudian berubah menjadi inti lain. Proses ini disebut transformasi inti atau reaksi inti. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Yang A UMG ada 4
5 contoh soal. Ini cara penyelesaiannya. Terus ini jenis-jenis reaksi inti ada 3. Yang pertama, transformasi inti, yaitu perubahan inti karena ditembak dengan partikel berenergi tinggi sehingga menghasilkan inti baru yang disertai partikel peluruhan. Yang kedua, pembelahan inti. Dan yang ketiga, penggabungan inti. Penggabungan inti ini adalah reaksi penyatuan beberapa inti yang kecil menjadi satu inti yang lebih besar. Selanjutnya, pembuatan unsur dengan reaksi. Unsur terbesar yang terdapat di alam adalah uranium atau Z sama dengan 92. Sedangkan yang lebih besar dari itu disebut transium yang dapat dibuat melalui reaksi inti. Dalam reaksi ini harus dipakai partikel penembak bermuatan positif seperti alfa dan inti unsur periode kedua boron, karbon, nitrogen, dan oksigen. Selanjutnya, untuk mengatasi masalah IUPAC telah menetapkan aturan nama unsur baru yaitu sebagai berikut. 1. Semua unsur diberi akhiran ium. Yang kedua, nama diberi berdasarkan nomor atomnya dengan penyebut awalan hurufnya. Yang ketiga, lambang unsur dituliskan dengan 3 huruf sesuai nomor namanya dan huruf pertama dituliskan besar. Selanjutnya, akselerator dan reaktor. Akselerator adalah partikel positif perlu diberi energi atau dipercepat dengan alat. Akselerator yaitu linear dan melingkar. Selanjutnya, O14.5 yaitu kegunaan radioisotop. 1. Dalam bidang kimia digunakan sebagai pelarut reaksi. Yang kedua, dalam bidang kedokteran dipakai sebagai penganut dalam mendiagnosa penyakit dan sebagai sumber radiasi dalam pengobatan. Yang ketiga, dalam bidang pertanian digunakan dalam bibit, pemupukan, pemberantasan hama, dan pengawetan. Yang keempat, dalam bidang industri digunakan untuk menguji kualitas barang, yaitu apakah barang itu baik atau berlobang-lobang. Yang kelima, dalam bidang antropologi dan geologi dipakai untuk menentukan umur peninggalan sejarah seperti fosil. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arah terus Rah. Udah yang pencet N-nya, terus nih keluar terus. Ya, N aja. Gak apa-apa.